Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'adal muttaqina al-jannah wa wa'adal kafirina an-nar. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Awam bin Haushab arba'un ba'da dzanbi syarrun minadz dzanbi al-istisghar wal igtirar wal istibsyar wal israr. Alhamdulillah wa syukrillah, sampai saat ini kita masih ada dalam naungan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di tengah-tengah kesibukan masih menyempatkan waktu untuk mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan dengan mendengarkan tausiah dari manapun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mensyukuri nikmat akal. Jadi salah satu cara untuk mensyukuri nikmat akal yang telah diberikan oleh Allah adalah dengan mencari ilmu, dengan menambah ilmu pengetahuan. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang dimuliakan Allah, Imam Awam bin Haushab bersabda, arba'un ba'da dzanbi syarrun minadz dzanbi. Ada 4 perilaku perbuatan dosa lebih jelek dari perbuatan dosa itu sendiri. Jadi ada 4 perilaku lebih jelek daripada perbuatan dosa itu sendiri. Apakah itu perbuatan yang lebih jelek daripada dosa versi Imam Awam bin Haushab? Yang pertama, al-istisghar. Mereka telah melakukan suatu dosa, lalu dosa tersebut dianggap kecil. Jadi sekecil apapun dosa kita jangan dianggap kecil, tapi harus dianggap besar supaya kita mau bertobat akan dosa-dosa itu. Salah satu sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'dhamudz dzunub indallah asgharuha. Dosa yang paling besar di hadapan Allah adalah asgharuha, yang dianggap kecil dosa tersebut indanasi menurut manusia. Jadi dosa yang paling besar di hadapan Allah yaitu dosa yang dianggap kecil oleh pelakunya. Wa asgharuha indallah a'dhamuha indanas. Dan sekecil-kecilnya dosa di hadapan Allah adalah dosa yang dianggap besar oleh manusia itu sendiri. Jadi ketika seseorang melakukan dosa besar, lalu setelah melakukan dosa besar tersebut bertobat, insya Allah dosa itu akan dianggap kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi a'dhamudz dzunub indallah asgharuha indanas wa asgharuha indallah a'dhamuha indanas. Sebesar-besarnya dosa di hadapan Allah adalah dosa yang dianggap kecil oleh manusia, dan tidak ada dosa yang paling kecil yaitu di hadapan Allah kecuali dosa yang dianggap besar oleh manusia itu sendiri. Maka hati-hatilah, walaupun dosa kita itu sepele. Sebagai contoh misalkan, jangan dianggap sepele dosa itu karena kecil jumlahnya. Kita malah mengadakan misalkan perjudian taruhan, misalkan ada suatu pertandingan, misalkan pertandingan sepak bola, si A misalkan memegang klub ini, si B berpihak pada klub ini, lalu terjadilah taruhan, ini Rp10.000, ini Rp10.000. Ketika diberikan fatwa oleh orang alim, karena orang alim tersebut menyaksikan taruhan tersebut, lalu dilarang, jangan engkau taruhan walaupun dengan Rp10.000, itu judi namanya. Lalu orang tersebut menjawab, ini mah judi cuma kecil-kecilan, dosanya pun pasti kecil, masih banyak katanya.
orang yang satu hari satu malam habis hartanya puluhan juta rupiah karena perjudian. Saya ini cuma 10.000 rupiah. Nah, itu jangan dianggap sepele, karena dosa kecil dianggap kecil oleh kita, maka dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, perbuatan yang lebih jelek daripada dosa wal iktiror, merasa tertipu. Bagaimana tandanya orang tertipu? Al-Qur'an tidak salah dalam surat Al-An'am ayat 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha." Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka pahalanya 10 kali lipat dari perbuatan baik itu sendiri. Sebaliknya, apabila seseorang melakukan kejahatan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membalas kejahatan tersebut kecuali cuma satu. Nah, ada orang beranggapan karena merasa tertipu dengan ayat ini, kita berbuat dosa 1 berarti siksanya 1. Kalau kita sedekah 10 berarti pahalanya 100. Sering ingat, ayat itu bukan berarti memberikan keleluasaan untuk kita melakukan dosa. Itu ayat menandakan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita sekalian, sehingga dilipat gandakan pahala kebaikan. Yang ketiga, perbuatan yang dianggap lebih jelek daripada dosa wal istibsar, ketika kita sedang melakukan suatu dosa, apakah itu judi, apakah itu minuman keras. Seseorang ketika minum-minum tertawa-tawa sambil joget-joget misalkan di diskotik, seakan tidak ada kata penyesalan, bangga dengan dosa-dosa. Apabila seseorang sedang melakukan dosa lalu bangga dengan dosa-dosanya, itulah perbuatan tersebut lebih jelek daripada dosa itu sendiri. Yang keempat, yang terakhir, perbuatan yang lebih jelek daripada dosa wal isror, membiasakan dosa itu sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ada seseorang sudah terbiasa melakukan dosa, taruhlah misalkan orang tersebut kasabnya, ekonominya itu judi, walaupun judi kecil-kecilan. Karena sudah terbiasa sehingga sulit untuk meninggalkannya. Apabila suatu dosa sudah menjadi profesi, sudah menjadi hobi, dikhawatirkan makin lama dosa itu sendiri tidak diyakini sebagai dosa. Hati-hati, karena sudah membiasakannya. Apabila seseorang sudah membiasakan dosa, lama-kelamaan akan sulit meninggalkan dosa itu sendiri. Yang terakhir dikhawatirkan tidak meyakini dosa itu dosa. Apabila seseorang sudah melakukan dosa lalu tidak diyakini itu dosa, maka orang tersebut bukan lagi seorang muslim. Kenapa? Salah satu perbuatan yang bisa mengeluarkan seseorang daripada agama Islam adalah apabila seseorang sudah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tausiah ini walaupun singkat besar manfaatnya, khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Khudz ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.